Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 saya akan bacakan. Bapak Ibu saya persilakan menyimak dalam hati. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, Yohanes 3 ayat 16 ini adalah salah satu teks di Alkitab yang mungkin kita semua sudah hafal di luar kepala. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai Yesus mengatakan seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, ini adalah bagian percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Seorang Farisi atau pemimpin agama orang Yahudi adalah pemimpin yang berpegang erat pada hukum Taurat, di mana keselamatan itu berdasarkan bagaimana seseorang tekun melakukan hukum Taurat. Jadi berdasarkan perbuatan-perbuatan baik yang disarankan atau yang diharuskan dilakukan oleh hukum Taurat dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh hukum Taurat. Nah, Yesus istilahnya mencoba menjelaskan kepada Nikodemus bahwa percaya pada Allah itu bukan berarti melulu melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan manusia. Tetapi ketika seseorang bisa diterima oleh Tuhan, memperoleh keselamatan, itu adalah karena kasih karunia dan anugerah. Ketika seseorang sudah menerima keselamatan, maka dia akan lahir baru. Kira-kira gitu, orang yang bertobat sudah lahir baru. Sehingga muncul pertanyaan daripada Nikodemus, bagaimanakah mungkin, ini di dalam ayat 4, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ini diulangi lagi di dalam ayat 9, ya, yaitu bagaimanakah mungkin hal itu terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nikodemus ini masih memiliki pola pikir tentang lahir baru adalah lahir baru secara fisik. Dia pikir bagaimana orang sudah lahir dimasukkan kembali ke dalam perut, itu tidak mungkin. Nah, lahir baru yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah ketika kita percaya, kita beriman pada Tuhan Yesus, maka kita akan lahir baru, dan lahir baru itulah yang membuat kita berubah hidupnya semakin hari semakin mirip Kristus. Kira-kira seperti itu, ya. Tetapi kalau seseorang hanya mengatakan percaya Tuhan Yesus, tetapi hidupnya tidak mencerminkan yang dia percaya, hidupnya tidak serupa, tidak mirip seperti Kristus, maka ini dipertanyakan kalau dia mengatakan dirinya adalah lahir baru. Bapak Ibu sekalian, ini yang dijelaskan kepada Nikodemus. Karena anugerah itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena hak prerogatif daripada. Di dalam ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang mendasar adalah apakah kita sudah lahir baru? Saya tidak bertanya apakah Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus, tidak. Orang bisa ngomong percaya Tuhan Yesus di mulut, tetapi belum tentu di hati yang sungguh-sungguh. Kalau hanya di mulut saja, maka tidak akan ada perubahan sikap di dalam hidupnya. Tidak ada kemajuan makin hari makin mirip seperti Kristus. Mungkin malah hidupnya tetap aja seperti dulu sebelum mengaku percaya. Ketika seseorang percaya pada Tuhan Yesus, maka hidupnya makin hari makin mirip Kristus.
Patut kita bertanya pada diri kita, sungguhkah saya sudah percaya pada Tuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan percaya itu bukan hanya di mulut, tetapi percaya itu juga dari hati kita yang terdalam. Percaya sungguh-sungguh sehingga kita makin hari makin mirip seperti Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi satu pemikiran bagi kami, perenungan bagi kami. Apakah kami sungguh-sungguh sudah menerima Engkau seperti Juru Selamat? Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami.